Dalam satu pertemuan ibadah keluarga, saya pernah berkata, kalau kita salah, kita harus berani meminta maaf. Agar orang yang kita sakitin, hatinya menjadi adem kembali. Tapi kemudian, seseorang berkata kepada saya, "Pendeta, saya bersalah kepada seseorang dan saya minta maaf kepadanya. Tapi dia malah makin marah." "Emangnya permintaan maafmu bagaimana?" saya katakan. Dia berkata begini, "Kau coci ko pimpeng melongking kong selorong kongkeng marang manikmap pelong pompeng ngongeng ngongeng di cewice. Kau coci ko pimpeng melongking kong selorong kongkeng marang manikmap pelong pompeng ngongeng ngongeng di cewice." Pantas aja dia marah. Emang kamu tahu artinya? Tahu, pendeta. Itu lagu Thailand. Artinya permintaan maaf kepada orang yang selalu disakitin, selalu dijahilin dalam hidupnya. Judulnya Maling Kingkong. Ya pantas dia marah. Yang kamu katakan kan kepada orang yang kamu sakiti, tapi bukan orang Thailand, orang Indonesia. Dengan membela diri dia berkata, kemudian saya katakan lagi, oke, karena kamu juga orang Indonesia, oke, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya minta maaf. Dan saya mau menyanyikan lagu permintaan maaf kepadamu. Dia kemudian menyanyi, "Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku meninggalkan dia." Dia marah lagi, pendeta. Ya pastilah marah. Gimana dia nggak marah? Permintaan maafmu setengah hati. Permintaan maafmu tidak penuh. Kamu minta maaf atas kesalahanmu, tapi tindakanmu itu tambah menyakitkan. Cobalah permintaan maaf itu harus tulus. Supaya hati kita tulus untuk meminta maaf, sebelum kita meminta maaf, kita harus memuji menyembah Tuhan dulu. Berdoa dulu dan berkata kepada Tuhan, "Lekatkan hatiku, melekat seperti hatimu. Tepatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada waktu engkau menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu untuk dapat mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus. Sehingga orang yang menerima permintaan maafmu atau orang yang telah engkau sakitin, mereka dengan senang hati akan memaafkanmu. Kita baca dalam Kejadian 27 ayat yang ke-36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain kepadaku? Kemudian kita lanjut Kejadian 27 ayat 41 dan 42. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anaknya yang sulung kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Nah, kemudian kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan unta-untanya menjadi 2 pasukan. Karena Yakub seorang yang mau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikannya hikmat. Coba kita baca Kejadian 32 ayat yang ke-11. Yakub berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu dengan anak-anaknya. Tuhan memberikan hikmat kepada Yakub. Apa hikmatnya? Lihat dalam Kejadian 32 ayat yang ke-20. Dan kamu harus mengatakan, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Ayat yang ke-21 dari Kejadian 32. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Tuhan memberikan hikmat kepada Yakub. Dan lihat dalam Kejadian pasal 33 ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Lihat maaf yang dilakukan dengan hati yang tulus dan dengan pertolongan Tuhan, maka permintaan maaf itu diterima oleh Esau. Sebab itu, marilah, kalau engkau berbuat kesalahan, beranilah minta maaf dengan hati yang tulus, maka permintaan maafmu itu pasti akan diluluskan atau akan diberikan.